Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ini nih, soal PCX 160. Soal masalah rembes ini loh. Penulis nggak paham. Rembes itu kan biasanya ditunjukkan pada bagian apa jenenge? Ada engselnya itu airnya netes, rembes. Nah, banyak orang berpikir bahwa ya rembes itu karena sealnya lemah atau karena ya pompanya bermasalah. Nah, sebenarnya ya ada satu lagi. Apa itu? Nah, kalau rembesnya ini ternyata by design, karena memang desain. Nah, kalau sudah soal desain ini ya gimana? Mengapa penulis nyebut soal desain? Karena bisa jadi ini bukan karena sealnya kurang keras, masangnya kurang rapat atau gimana. Bisa jadi yang bocor di dekatnya pompa, di dekatnya water pump itu bisa jadi cuma salah satu efeknya. Bisa jadi karena bocornya itu nggak cuma di bagian itu saja. Jadi bocor di situ barangkali cuma salah satu tempat yang mengalami kebocoran. Barangkali ada tempat-tempat lain yang juga ikutan bocor. Mengapa kok sampai penulis ngomong gini? Karena ya ada ya yang ganti water pump masih tetap rusak. 187 km setelah perbaikan ganti water pump, kondisi sekarang bisa dilihat. Nah, bocor lagi, rembes lagi. Kalau kata orang MPM Surabaya normal katanya, kalau cuma rembes ya bisa dilihat nanti. Ini artinya apa? Ini artinya ya emang sudah desain water pumpnya seperti itu. Memang ada yang nggak pernah mengalami bocor. Jadi motornya oke-oke aja. Nah, kalau yang oke ya nggak masalah. Nah, yang nggak oke ini sudah diganti water pumpnya kok masih masalah, masih bocor lagi. Padahal yang namanya gitu berarti kan sudah benar-benar dirapetin, sealnya diganti, apanya diganti, baru semua. Tapi masih tetap bocor. Yang bikin penulis curiga itu ada beberapa ya. Desain apa yang sebenarnya bermasalah? Yang pertama adalah dari desain karet sealnya sendiri. Seal yang khusus di bagian itu. Nah, sebenarnya aneh juga ya yang namanya seal gitu. Harusnya bisa dilem. Penulis beli di sini dulu ya. 30.095. Ya, barusan beli bensin BP
yang round 95. Iya, tujuannya pengen tahu sih tenaga nambah atau enggak, atau emang ini motor enggak cocok pakai round 95. Penulis sebelumnya ngomong mau nunggu sampai 1 bar, tapi ya mumpung tinggal 3 bar sekalian nyoba apa tarikan makin enak atau enggak enak. Kan bensin sudah berkurang ya, cukup banyak. Ya 3 bar nggak pakai separuh lah ya. Penulis tadi isi 30.000, harga 11 ya, mungkin kira-kira 2,5 liter. Ini fullnya 6, berapa liter gitu ya. Wes ya mendekati mendekati lebih dari sepertiga lah wis jelasnya. Mungkin 3/5 atau gimana. Ya paling enggak bisa tahu dibandingkan dengan bensin Pertamax campur margarin yang agak banyak itu gimana rasanya. Kalau feeling sementaranya sih kurang ya. Makin gak enak tarikannya. Ya wis emang nggak cocok pakai round 95 ya. Enakan sebelumnya ya wes, nanti tak penulis coba 0-100. Oh harusnya dari sana tadi bisa 0-100 ya. Gak enak tadi aneh pakai round 95. Round 95 nya BP ya. Plus gak enak. Nah, balik lagi ke topik ya. Yang pertama soal seal ini, ya harusnya kalau dilem aja bisa berhenti, tapi ya nyatanya ya sudah dibawa ke bengkel dikeluhkan itu ya masih netes saja. Dari Hondanya nyebut, oh itu normal, gitu ya. Normal, tapi terus ada yang komplain beberapa ratus kilometer berkurang kulannya. Nah, kalau itu dibilang normal ya jelas enggak lah ya, karena kulan itu kalau nggak sampai mendidih, nggak sampai apa, harusnya bisa tahan lama. Kalau di masalah sebelumnya kulan itu katanya sampai mendidih ya. Mengapa sampai mendidih? Ya bisa jadi karena water jacketnya yang di sekitarnya silinder itu mungkin terlalu tipis sehingga nggak bisa ngalir kencang, nggak bisa mencegah panas lokalnya, nggak bisa nyebarkan panasnya. Tarikan jadi nggak enak ya, asli gak enak pakai round BP 95 ini. Gak enak. Jadi dari sisi seal jelas enggak ya, penulis sudah lupa lagi bahas sampai mana tadi. Kalau bukan seal apa terus? Yang perlu diperhatikan lagi itu adalah
dari sisi itunya, dari sisi eh, apa jenenge, pompanya. Pompa itu kan namanya ada tekanannya. Nah, barangkali ya pompanya ini tekanannya tidak diregulasi. Efeknya apa kalau pompa nggak diregulasi? Efeknya adalah ya tekanan ke kulan ini jadi berlebihan. Jadi terlalu banyak tekanannya ke kulan ini. Sorry, tekanan ke apa selangnya itu. Jadi barangkali ya yang kena masalah bocor-bocor ini adalah mereka-mereka yang sering pakai RPM tinggi, sering ngebut lah istilahnya, ngebutnya lama lagi. Jadi jalan 20.000 km 200 km pertama pakai suhu tinggi, suhu tinggi ya. Jalan 2000 km pertama itu sudah langsung gas-gaspolan. Sudah langsung digenjot, mulai jalan 100 dibuat tes top speed macam-macam. Ya tentu kalau dibuat kayak gini ya nggak nggak bisa nyalakan, karena kan namanya motor ya, makanya sesuai kemampuan motornya. Jalan kalau jalannya menuntut jalan 90 km per jam terus gitu ya, karena yang lain-lain ya kencang-kencang semua, ya harus ngikutin dong. Masa jadi satu-satunya orang di jalan raya yang jalan 40 km per jam sementara yang lain jalan di atas 100, kalau luar kota misalnya, atau yang lain-lain 90 lah, masa jadi yang paling pelan. Nah, penulis curiganya itu pompanya ini kan namanya pompa desain baru ya, katanya Honda itu mendesain pompanya lagi sehingga lebih ringan tarikan untuk mesinnya. Jadi pompa ini kalau nggak salah ya, water pumpnya PCX 160, entah di mana informasinya, penulis bacanya diganti soalnya. Bacanya pompanya ini di improve ya, penulis lupa baca di mana, asli lupa. Di improve sehingga desainnya diganti, tarikan mesin jadi lebih ringan. Nah, kalau memang ganti desain, ada kemungkinan sudah beda dari PCX 150. Ya bisa jadi untuk mengatasi PCX masalah yang ada di PCX 150, karena ada keluhan overheat di PCX 150 itu terjadi karena dari pompanya. Jadi untuk mengatasi overheat pakai yang lebih kenceng, tapi karena terlalu kenceng, tekanan di bagian mesinnya itu, bagian dekat pompanya jadi terlalu besar, nggak sesuai dengan penampangnya, nggak sesuai dengan kecepatan mengalirnya.
Jadi jalannya kecil tapi pompanya kekuatannya gede. Akhirnya yang terjadi adalah tekanan berlebihan menyebabkan bocor. Jadi tekanannya terlalu tinggi. Entah ya, tekanan terlalu tinggi ini terjadi pada bagian pompanya saja, bagian dekat pompanya saja, atau seluruh bagian. Kalau seluruh bagian, maka ya bagian-bagian lain yang kena tekanan ini bakal mengalami kebocoran juga. Penulis nggak tahu. Yang selama ini ada kasus bocor cuma di bagian dekat pompa. Ya bisa jadi karena ya namanya pompa radiator ya, keluar masuk pompa tekanannya gede. Nah harus lari antara ke seal luar atau bagian dalam. Entah yang ada nggak yang mengalami kulannya nyampur ke mesin ya, nyampur ke oli mesin, nggak tahu penulis. Kalau dari yang menunjukkan sih rasanya enggak ya, karena olinya ya hitam banget gitu ya, nggak ada putih-putihnya. Kalau ada kena kulan biasanya warnanya jadi ada putih, ada aneh-aneh gitu, ada hijau, ada apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah itu loh, kebiasaan. Kenapa kok ngeremnya dadak gitu ya, nguik gitu baru belok. Gak ngerem apa, lebih gradual, lebih bertahap gitu ya. Yang nomor 3 adalah dari sisi kulan. Ternyata yang namanya kulan itu ada faktor kompatibilitasnya. Jadi namanya kulan itu ternyata bisa bereaksi terhadap sealnya. Kulan yang apa, nggak kompatibel terhadap seal itu bisa antara membuat sealnya kisut atau membuat sealnya mengembang. Nah biasanya ini butuh ada aditif khusus ya. Nah, bisa jadi kulan buatan Honda ini formulanya khusus formula Jepang, nggak dirancang, nggak dikembangkan di Indonesia. Kulan didesain berdasarkan kondisi negara Jepang, diujinya cuma di Jepang, diujinya cuma di musim dingin dan musim setengah angetnya di Jepang. Nah, ketika dipakai di Indonesia, suhunya jadi panas banget, melebihi perkiraan desainer Jepangnya. Nah, ini yang bisa kemungkinan membuat kulan produksi orang Jepang nggak cocok dipakai di Indonesia. Baik dari sisi kemampuan pendinginan atau kemampuan kompatibilitas terhadap seal yang buatan lokal. Karena ya tentu namanya nguji ya, ngujinya pakai kualitas Honda Jepang kan, padahal tahu sendiri yang namanya seal buatan Indonesia bisa jadi beda kualitasnya dengan seal yang dipakai di Jepang sana, yang impor dari Thailand. Wes jadi 3 ya.
masalah sealnya, masalah water pump yang salah desain, ya seal salah desain, water pump salah desain. Dan yang nomor 3 adalah kulan yang nggak sesuai dengan Indonesia. Terus solusinya apa? Wah, ini truk membingungkan sekali. Wah, wis mau 0-100 aja lah wis. Ya, sudah fix ya. Tenaganya berkurang. Gak enak tarikannya. Tarikan tengahnya apalagi ya. Ya, ini artinya pakai oktan, bensin oktan tinggi nggak tentu tenaganya lebih enak. Kalau oktan pakai RON 92 sudah mencukupi, pakai oktan lebih tinggi sia-sia, malah resiko tenaga berkurang. Karena ya untuk menghasilkan oktan lebih tinggi, kandungan energinya jadi berkurang. Karena namanya aditif yang punya oktan tinggi, itu kandungan energinya biasanya rendah. Jadi pakai bensin BP RON 95, motor penulis tenaganya kurang. Pakai Shell RON 95 V-Power tenaganya berkurang. Pakai Pertamax Turbo RON 98 tenaganya berkurang lebih banyak lagi ya. Ya wis lah, kesimpulannya motor ini memang cocoknya cuma RON 92. Pakai RON 95 kayak enak tadi kan nih. Pakai RON 92 nya BP itu emang tenaga lebih berkurang daripada Pertamax, tapi nggak sampai separah inilah. Dari di sisi pembersihan juga ya lebih bagus lebih bagus margarin ya. Pertama sama margarin lebih sip daripada kalau pakai BP RON 95. Ya, balik lagi tadi sampai mana? Solusinya ya. Solusinya apa sih? Kalau misalnya pingin benar-benar menghilangkan efek ini, yang pertama adalah kalau misalnya karena masalah seal, itu coba dilem. Lemnya juga harus lem tahan panas ya. Entah lem apa itu. Lem tahan panas. Kalau lem uhu perasaan menurut penulis itu nggak tahan panas ya. Coba cari lem tahan panas apa nanti. Tapi nanti kalau nggak bisa dibongkar yo embu mana lah ya. Karena bisa jadi bocornya nanti bukan di bagian itu tapi bagian lain. Kalau kedua soal pompanya gimana solusinya? Kalau dari pompanya ya mau nggak mau harus modif pompanya. Penulis nggak tahu apa memungkinkan atau enggak. Tapi ya modif pompa itu wajib kalau misalnya yang bermasalah pompanya. Ya seperti yang lain-lain lah ya. Barangkali ada solusi aftermarket yang bisa membenahi. Ya semoga. Tapi itu butuh ada orang yang rela menganalisa masalah. Biasa nih males. Kalau nggak ada yang ngawali, nggak akan ada yang jual guys. Yang berikutnya adalah kalau problemnya di kulan. Kalau problemnya di kulan ya gampang. Jangan pakai kulan AHM
jangan pakai kulan Honda. Cari kayak yang lebih berprestise ya, kulan merek Pertamina. Masih jualan nggak tahu ya. Minim Preston ya, Prestonnya tapi yang buatan lokal, karena kalau Preston impor itu rasionya 50-50. Kalau Preston lokal 70%-nya air, jadi 70/30. Itu yang harusnya dipakai di Indonesia ya. Agak pinter lah ya Preston daripada pabrikan. Tahu Indonesia cuacanya panas, jualnya ya rasio airnya 70%. Kalau pabrikan kan ngeyel di, oh Indonesia sama kayak Jepang, ada musim salju tuh, lihat di mana Halmahera itu bisa dingin kan, itu ada musim salju di Indonesia. Kalau panas gimana ya, paling kayak Jepang gitu, panas-panas kuku, paling panas 24 derajat. Padahal malam harinya Surabaya gini bisa kebaca 30 derajat malam hari. Apalagi kalau siang. Ya wis lah, begitu aja ya. Kalau bisa lah ya, pingin aman nih. Minim coba kulannya lah ganti, jangan pakai merek Honda, pakai merek Preston atau apa gitu lah. Cari yang merek terkenal, pakai mau yang mahal pakai Blue Ice atau apa gitu. Motor mahal, radiatornya pakai yang murah. Kan radiator itu kalau nggak salah gantinya 20.000 atau 40.000 sekali. Kalau di bengkel disuruh 10.000 ya. Ada yang sampai bertahun-tahun nggak ganti air radiator ya nggak masalah, wong airnya nggak kurang. Kalau normal sini. Kalau di mobil itu wah wis sampai 250.000 km yang UAT itu. Ya nggak perlu gitulah wis. Selama warnanya kulan nggak ada coklatnya ya pakai terus lah. Kalau warnanya sudah ganti baru. Gitu aja lah ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.